Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa hampa, tidak bertenaga, dan lelah, padahal tidak sedang melakukan aktivitas berat? Energi seakan terkuras, dan perasaan pun menjadi tidak menentu. Hal ini mungkin pernah atau sering terjadi pada seseorang yang memiliki kelebihan, dalam arti, kemampuan untuk meraga sukma. Raga tetap berada di tempat, tetapi sukma melayang atau berada di suatu tempat, entah untuk melakukan suatu tugas, menghadiri rapat penting gaib, atau sekadar berkeliling memantau situasi. Meraga sukma mungkin terdengar janggal bagi yang tidak paham, bahkan mungkin dianggap halusinasi. Namun, bagi mereka yang pernah atau sering mengalaminya, hal ini adalah kenyataan. Bagi yang memiliki kesaktian atau karomah, sukma atau raga mereka bisa berada di tempat yang berbeda dalam satu waktu. Hal ini sudah sering terjadi di dunia nyata, dan apapun yang dianggap tidak mungkin, bisa saja terjadi. Itulah yang dinamakan kun fayakun. Begitu pula dengan sosok Satrio Piningit. Meskipun ia manusia biasa, ia memiliki kemampuan yang mungkin tidak disadari. Ia merasa tidak berilmu, tetapi banyak yang telah berhasil ia bantu. Banyak hal berat yang ia selesaikan tanpa pamrih, dengan tulus dan ikhlas, terutama demi bangsa dan ibu pertiwinya. Jika bisa, ia akan menjadi garda terdepan untuk melindungi pertiwi. Ia amat mencintai tanah airnya. Terkadang, ia harus berperan di belakang layar tanpa diketahui orang banyak. Ia tidak ingin terkenal karena perannya ini. Cukup jika pertiwi makmur dan sentosa, maka bahagialah hatinya. Inilah karakter sejati anak bangsa yang rela berjuang dan berkorban demi negara. Ketika terjadi gejolak di suatu daerah atau setelah melakukan perjalanan jauh dalam arti gaib, raganya pun merasa keletihan, dan energinya terkuras, sehingga ia menjadi kelelahan tanpa sebab. Bisa juga karena ia telah bertempur secara gaib, sehingga raganya turut terkena imbasnya, meskipun ringan, namun cukup membuatnya lelah. Jika terjadi suatu hal di masyarakat yang menyayat hatinya, ia pun turut merasakan kehampaan itu. Ia seakan bisa merasakan semua kepedihan tersebut. Hati sang Satrio Piningit meradang, ketika apa yang terjadi padanya dan sekitarnya adalah gambaran dari keseluruhan di Nusantara. Siloka-siloka itu seakan berdekatan dengannya dan selalu hadir ketika sesuatu akan terjadi. Bagaimanapun, semua manusia adalah saudara sejati. Jika yang satu merasakan sakit, yang lain seharusnya turut merasakan kesakitannya. Namun, kenyataannya tidak begitu. Rasa sakit yang diderita seseorang atau sebagian manusia sering kali tidak dihiraukan oleh yang lain, yang asyik dengan kehidupannya masing-masing. Kecuali bagi mereka yang memiliki rasa kasih sayang yang tulus kepada sesama, itulah insan mulia. Kesakitan dan kehampaan hanya bisa diobati dengan saling peduli, bagaimanapun bentuknya. Namun,
Rasa letih karena telah meraga sukma atau bertempur secara gaib hanya bisa dipulihkan dengan mengheningkan diri dan melepaskan doa-doa. Pernahkah Anda merasa hampa, tidak bertenaga, dan lelah, padahal tidak sedang melakukan aktivitas berat? Energi seakan terkuras, dan perasaan pun menjadi tidak menentu. Hal ini mungkin pernah atau sering terjadi pada seseorang yang memiliki kelebihan, dalam arti, kemampuan untuk meraga sukma. Raga tetap berada di tempat, tetapi sukma melayang atau berada di suatu tempat, entah untuk melakukan suatu tugas, menghadiri rapat penting gaib, atau sekadar berkeliling memantau situasi. Meraga sukma mungkin terdengar janggal bagi yang tidak paham, bahkan mungkin dianggap halusinasi. Namun, bagi mereka yang pernah atau sering mengalaminya, hal ini adalah kenyataan. Bagi yang memiliki kesaktian atau karomah, sukma atau raga mereka bisa berada di tempat yang berbeda dalam satu waktu. Hal ini sudah sering terjadi di dunia nyata, dan apapun yang dianggap tidak mungkin, bisa saja terjadi. Itulah yang dinamakan kun fayakun. Begitu pula dengan sosok Satrio Piningit. Meskipun ia manusia biasa, ia memiliki kemampuan yang mungkin tidak disadari. Ia merasa tidak berilmu, tetapi banyak yang telah berhasil ia bantu. Banyak hal berat yang ia selesaikan tanpa pamrih, dengan tulus dan ikhlas, terutama demi bangsa dan ibu pertiwinya. Jika bisa, ia akan menjadi garda terdepan untuk melindungi pertiwi. Ia amat mencintai tanah airnya. Terkadang, ia harus berperan di belakang layar tanpa diketahui orang banyak. Ia tidak ingin terkenal karena perannya ini. Cukup jika pertiwi makmur dan sentosa, maka bahagialah hatinya. Inilah karakter sejati anak bangsa yang rela berjuang dan berkorban demi negara. Ketika terjadi gejolak di suatu daerah atau setelah melakukan perjalanan jauh dalam arti gaib, raganya pun merasa keletihan, dan energinya terkuras, sehingga ia menjadi kelelahan tanpa sebab. Bisa juga karena ia telah bertempur secara gaib, sehingga raganya turut terkena imbasnya, meskipun ringan, namun cukup membuatnya lelah. Jika terjadi suatu hal di masyarakat yang menyayat hatinya, ia pun turut merasakan kehampaan itu. Ia seakan bisa merasakan semua kepedihan tersebut. Hati sang Satrio Piningit meradang, ketika apa yang terjadi padanya dan sekitarnya adalah gambaran dari keseluruhan di Nusantara. Siloka-siloka itu seakan berdekatan dengannya dan selalu hadir ketika sesuatu akan terjadi. Bagaimanapun, semua manusia adalah saudara sejati. Jika yang satu merasakan sakit, yang lain seharusnya turut merasakan kesakitannya. Namun, kenyataannya tidak begitu. Rasa sakit yang diderita seseorang atau sebagian manusia seringkali tidak dihiraukan oleh yang lain, yang asyik dengan kehidupannya masing-masing. Kecuali bagi mereka yang memiliki rasa kasih sayang yang tulus kepada sesama, itulah insan mulia.
Kesakitan dan kehampaan hanya bisa diobati dengan saling peduli, bagaimanapun bentuknya. Namun, rasa letih karena telah meraga sukma atau bertempur secara gaib hanya bisa dipulihkan dengan mengheningkan diri dan melepaskan doa-doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.